Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Pada masa liburan panjang, libur hari besar Maulid Nabi, Korlantas Polri melaksanakan pengaturan serta pengalihan arus lalu lintas di seputaran kawasan wisata Taman Marga Satwa Ragunan guna memastikan arus lalu lintas berjalan dengan aman dan lancar. Korlantas Polri melaksanakan pengaturan serta pengalihan arus lalu lintas di seputaran kawasan tempat wisata Kebun Binatang Ragunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada masa libur panjang dari tanggal 14 hingga 16 September 2024. Pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas dilakukan dikarenakan Taman Marga Satwa Ragunan dipadati oleh ribuan pengunjung, baik yang berasal dari kota Jakarta sendiri maupun yang berasal dari luar kota Jakarta. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, pertanggal 16 September 2024 tercatat sebanyak 11.300 orang mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Kanit Lantas Polsek Pasar Minggu AKP Karta mengatakan pengalihan kedatangan kendaraan pengunjung yang menuju gerbang utama Taman Marga Satwa Ragunan sebagian dialihkan ke pintu barat guna mengurai kepadatan serta memperlancar arus lalu lintas. AKP Karta juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini saya dan rekan-rekan saya jajaran lalu lintas Jakarta Selatan berada di pintu gerbang utama Taman Marga Satwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saat ini sedang kita alihkan untuk arus lalu lintas yang dari TL Pertanian yang akan mengarah ke gerbang utama Taman Marga Satwa. Nah, saat ini kita sudah mulai mengalihkan arus lalu lintas ke pintu sebelah barat, mengingat kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke pintu utama situ sudah hampir penuh. Nah, makanya kita alihkan arus lalu lintas untuk yang masuk ke sektor barat, ke pintu sebelah barat, untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang dari TL Pertanian tidak mengalami kepadatan yang lebih berat. Ya, sehingga kita alihkan ke pintu sebelah barat untuk mengurai kepadatan agar lalu lintas bisa berjalan mengalir terus. Nah, saat ini saya himbau kepada masyarakat, intinya tertib berlalu lintas, menyesuaikan arahan dari petugas-petugas kami yang di lapangan untuk mengurangi beban arus lalu lintas yang dari TL Pertanian. Pemirsa, Desa Panggulo di Kecamatan Batu Pingge dirancangkan sebagai percontohan desa ramah perempuan dan perlindungan anak, serta bersih dari narkoba di Kabupaten Bone Dolango ke Provinsi Gorontalo. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa dan juga menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ini saya berada di tempat di Desa Panggulo, tepatnya Kecamatan Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Setelah kita ketahui bahwa saat ini Desa Panggulo mengadakan program DRPPA atau kita kenal dengan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Bersih dari Bebas Narkoba atau singkatnya Desa Bersinar. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan saksikan melalui cuplikan video ini. DRPPA Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Bersinar Bersih dari Narkoba adalah dua program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa dengan fokus pada isu-isu sosial yang spesifik. Adapun program DRPPA ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Ini termasuk upaya untuk mengurangi kekerasan berbasis gender, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Dan program Desa Bersinar ini fokus pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Desa Bersinar bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba melalui edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi, serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya.
Baik pemirsa, kita telah menyaksikan cuplikan video tersebut, di mana kedua program ini saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Saya Bribda Fistalani dan beserta rekan kerja lainnya pamit undur diri. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dan salam presisi. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Polres Purworejo siap memberantas penggunaan knalpot tak sesuai spesifikasi dengan menggelar apel deklarasi Jateng menuju zero knalpot tak sesuai spesifikasi yang diikuti jajaran Polres Purworejo bersama sejumlah elemen di daerah setempat. Apel digelar di Jalan Proklamasi dipimpin oleh 3 pucuk pimpinan di daerah setempat, yakni Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Komandan Kodim 0708 Letkol Infanteri Y. Heru, serta Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran KPU, Bawaslu, Camat Sekap Purworejo, Komunitas Motor dan Mobil, Dinas Perhubungan, Kampus Kabupaten Purworejo, mahasiswa, pelajar, hingga perwakilan partai politik. Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus menyampaikan deklarasi Jateng Zero Knalpot tak sesuai spesifikasi perlu diwujudkan karena membuat bising dan mengganggu ketenangan masyarakat, terutama dalam situasi menjelang Pilkada 2024, khususnya di Kabupaten Purworejo. Kapolres mengimbau pada seluruh masyarakat Purworejo agar tidak memasang knalpot tak sesuai spesifikasi saat masa kampanye terbuka maupun pada waktu yang lain. Kapolres juga menjanji akan melakukan penindakan secara kontinu, terlebih pada saat kampanye terbuka. Dalam momentum tersebut, pihaknya akan berkoordinasi bersama masing-masing penyelenggara agar tidak ada penggunaan knalpot tak sesuai spesifikasi saat kampanye terbuka. Apel dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi yang dilakukan oleh seluruh elemen, serta pemusnahan barang bukti berupa ratusan knalpot tak sesuai spesifikasi hasil operasi cipta kondisi. Pemirsa, Polres Mimika bersama Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua dan pasukan Brimob 3 serta personel instansi terkait menggelar simulasi pengamanan pemilihan kepala daerah. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam mengantisipasi sejumlah skenario yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada pada November mendatang. Tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah dimulai. Tahapan demi tahapan kini telah berlangsung. Polres Mimika selaku penanggung jawab keamanan tentunya telah bersiap diri menghadapi gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan pilkada dengan melakukan simulasi sistem pengamanan kota. Disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Paraja, Kepala Posko menerima laporan dari anggota pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS bahwa di TPS 01 ada 2 orang masyarakat dalam kondisi pengaruh minuman keras ingin melakukan perusakan TPS dan penganiayaan terhadap petugas TPS. Mendapati laporan tersebut, Satgas Preventif menyiapkan anggota untuk merespon dan mendatangi TKP, kemudian mengamankan pelaku tersebut serta membawanya ke Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut. Disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Raja, Kepala Posko menerima laporan dari Satgas Preventif bahwa akan ada rencana aksi unjuk rasa oleh pendukung salah satu paslon di kantor KPU di Jalan Hasanuddin pada tanggal 2 Desember 2024. Dalam unjuk rasa ini, massa meminta agar Ketua KPU dicopot karena tidak puas dengan kinerja Ketua dan Komisioner KPU pada tahap rekapitulasi suara yang diduga syarat akan kecurangan. Saat unjuk rasa berlangsung, Kasub Satgas Binmas melakukan himbauan kepada massa agar berunjuk rasa secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak bertindak anarkis. Dengan
adanya aksi massa di depan kantor KPU yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Satgas Kamsel Tipcar Lantas langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan yang akan melintas di Hasanuddin. Tiba-tiba, massa lainnya datang di depan kantor KPU. Kasub Satgas Pengamanan tempat penyelenggara menarik mundur anggotanya. Penanganan aksi dan unjuk rasa pun dilanjutkan oleh Satgas Preventif, yaitu Dalmas Awal dari Satuan Samapta Polres Mimika sebanyak 1 SST yang dibekali dengan tali dalmas. Akan tetapi, Dalmas Awal semakin terdesak oleh massa yang terus melakukan tindakan pendorongan sehingga dilakukan lapis ganti dari Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut guna melakukan upaya untuk membubarkan massa. Mereka melakukan upaya pendorongan massa, sementara Danki Dalmas terus memberikan himbauan agar unjuk rasa dilaksanakan secara damai. Himbauan tersebut tidak dihiraukan massa, sehingga dilakukan penyemprotan dengan water cannon. Hal ini tidak menyurutkan aksi massa, bahkan massa semakin beringas dengan melakukan pelemparan ke arah petugas. Dengan mempedomani Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Polri, Komandan Tim Detasmen 45 melanjutkan tahapan penindakan kepada pelaku yang dinilai agresif yang bersifat segera. Lontaran volcano berisi amunisi gas air mata menjadi tahapan penindakan berikutnya yang dilakukan oleh Tim Detasmen 45. Tindakan ini bertujuan untuk mengurai dan memecah kekuatan kelompok massa menjadi bagian yang lebih kecil. Karena massa tetap melakukan tindakan-tindakan anarkis dan Tim Detasmen 45 memerintahkan Tim Raja Wali 1 dan 2 membentuk formasi agar ruang gerak pengunjuk rasa semakin terdesak. Dan Tim Raja Wali memerintahkan untuk melakukan penembakan gas air mata dan melakukan penindakan untuk memecah konsentrasi massa. Massa berhasil terpecah belah dan membubarkan diri meninggalkan kantor KPU. Seluruh personel turut serta dalam proses pemulihan situasi ini hingga wilayah sekitar kantor KPU benar-benar dinyatakan kondusif. Kasub Satgas Prokes bersama Dinas Kesehatan Pemda Mimika memberikan pelayanan medis kepada masyarakat maupun petugas pasca penanggulangan gangguan keamanan dan rusuh massa. Dengan situasi yang telah dinyatakan kondusif, seluruh personel Satgas melakukan kegiatan konsolidasi. Demikianlah latihan simulasi pengamanan kota yang dilakukan oleh Satgas Operasi Mantap Praja Chartens Polres Mimika dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pemirsa, usai jeda berikut presisi yang akan segera kembali.